adik-adik semua. Selamat pagi. Shalom. Gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Yeay. Ya, kita kembali lagi di sekolah minggu online. Iya. Senang dong. Seneng dong. Waduh, iya, senang ya bisa bertemu dengan adik-adik walaupun cuma lewat layar HP, layar TV. Dia. Gak apa-apa, itu gak mengurangi semangat kita, Bu. Buat tetap memuji Tuhan, mendengarkan firman-Nya. Iya, Mbak Risa. Biar kita masih pagi kan Ibu? Iya, masih dingin. Enaknya bangkit berdiri, kita nyanyi lagu Matahari Bersinar Terang. Oke, ya. Adik-adik, ayo di rumah bangkit berdiri ya. Yuk, pakai gerakan ya. Oke. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, sarung sembarlah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan Yang Esa, kan memuji nama Tuhan Yang Esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan Yang Esa, kan memuji nama Tuhan Yang Esa. Yeay, kita udah menaikkan satu lagu. Sebelum kita mulai mendengarkan firman, kita mau doa pembuka. Iya, Oke. sekarang kita mau duduk ya. Kita mau duduk yang manis, adik-adik di rumah. Duduk yang manis adik-adik. Sekarang kita mau berdoa. Yuk, kita sikap yang manis ya adik-adik ya. Tutup mata, berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk mengikuti sekolah minggu pada hari ini Tuhan. Terima kasih juga Engkau telah berikan kami kesehatan, limpahan berkat-Mu, rezeki, dan teman-teman yang baik, guru-guru yang baik, orang tua yang baik, dan saudara-saudara yang baik bagi kami. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan berkati teman-teman kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan lewat para medis dan obat-obatan yang diterimanya. Terima kasih Tuhan, siapkan hati kami untuk mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya. Sebelum kita mau firman, alangkah lebih baiknya kita membakar semangat kita. Iya. Kita pujikan lagi, baca kitab suci. Tapi Iya. sambil berdiri lagi ya. Ya, kita bangkit berdiri ya adik-adik ya. Baik, Pakai gerakan ya, teman-teman ya. Biar semangat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, sekarang kita
kita duduk kembali, Ya. kita siapkan Alkitab kita. Kita siapkan Alkitab ya. Adik-adik yang di rumah udah siapkan Alkitab belum? Nah, bagi adik-adik yang belum bisa membaca, nanti didengarkan ya. Yang sudah bisa baca, buka Alkitab ya, buka kitab suci ya. Kita mau buka dari Markus 5. Markus 5. Markus itu perjanjian lama apa baru ya Mbak Ayu ya? Baru. Oh baru ya. Oh adik-adik di rumah suka baca kitab suci tuh adik-adik, jadinya hafal ya adik-adik ya. Dibaca, dipahami. Kalau ada yang tidak bisa, tanya sama orang tua. Ya sekarang kita mau buka Markus 5 ayat 21 sampai 43. 21 sampai 43 ya adik-adik ya. 7 ayat ya dari saya ya, Mbak Ayu ya. Ya. Terus Mbak Rista ya. Siap. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberangi lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau telah melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub.
Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Ya, amin. Amin. Adik-adik tadi tentang apa adik-adik? Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Nah, adik-adik pernah sakit belum Mbak Ayu? Pernah sakit? Mbak Rista? Sering. Oh. Sakit hati saya. Jaga kesehatan ya, Iya. banyak minum ya. Ini tadi tentang apa deh? Anak kepala rumah ibadat. Rumah ibadat tuh di sana apa tuh? Dia merendahkan diri dengan seorang guru ya. Dia memohon kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Dia merendahkan diri, adik-adik. Oh, Yesus, Tuhan, tolonglah anakku sedang sakit gitulah. Kiranya datanglah dan letakkanlah tanganmu di atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Dengan iman dia berkata kepada Tuhan Yesus seperti itu ya adik-adik, karena dia percaya kalau Tuhan Yesus bisa menyembuhkan ya. Dia percaya sekali. Terus pas berdesak-desakan itu ada seorang perempuan yang menjamah jubahnya. Terus Tuhan Yesus seperti ketara, ada yang menarik jubahnya ya adik-adik, makanya dia bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Gitu ya adik-adik. Nah, perempuan itu dengan percaya dia menjamah jubah Tuhan karena dia percaya, karena dia pasti akan sembuh ya adik-adik. Selama dia sudah sakit pendarahan ya adik-adik. 12 tahun selamanya ia menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk ya, adik-adik. Jadi dia percaya kalau Tuhan Yesus itu mampu menyembuhkannya dari sakit pendarahan. Dengan menjamah jubahnya saja aku akan sembuh ya. Dia bilang gitu, Dek. Tuhan Yesus mengobati apa enggak? Menyembuhkannya apa enggak, Mbak Ayu kira-kira itu? Menyembuhkan ya adik-adik ya, ini pasti di sini Tuhan Yesus menyembuhkan karena dia memintanya dengan iman ya adik-adik, enggak ragu-ragu seperti ora yo engko mari ora yo, seperti itu ragu-ragu ya. Seperti itu ragu-ragu, tapi dia dengan iman Tuhan Yesus pasti menyembuhkan. Terus ketika Yesus masih berbicara, datanglah keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Kita tuh cuma disuruh percaya adik-adik, kalau Tuhan Yesus tuh mampu melakukan hal-hal yang mustahil bagi kita, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Sakit apapun, persoalan apapun, masalah apapun, pasti Tuhan Yesus mampu menyelesaikan ataupun menyembuhkan penyakit. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talitakum, yang berarti, hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah. Tadi anak tadi yang dikira sudah mati, tetapi enggak ya adik-adik, bangun karena Tuhan Yesus ya. Karena Tuhan Yesus membangunkan anak itu. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal-hal itu. Ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Ya, ini tentang mukjizat Tuhan Yesus. Tadi di perikop tadi ada 2 mukjizat, tadi apa? Tadi apa Mbak Ayu? Membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Oh ya, ada 2 mukjizat di perikop tadi. Masih banyak mukjizat-mukjizat Tuhan Yesus. Contohnya apa? Masih hafal enggak? Apa? Menyembuhkan orang yang sakit buta, sakit kusta, orang lumpuh ya. Banyak sekali mukjizat-mukjizat Tuhan Yesus. Mukjizat yang pertama kali dibuat Tuhan Yesus di mana? Masih ingat? Di Kana ya. Iya. Apa Mbak Rista? Mengubah air menjadi anggur. Iya, itu mujizat Tuhan Yesus itu di CTA manapun itu banyak sekali ya adik-adik ya. Saya sampai apal, karena saya sering mendampingi adik-adik CTA. Menghafal ya adik-adik, enggak bisa tapi.
Sebagai orang tua, Yairus pasti mengusahakan yang terbaik untuk kesembuhan anaknya. Ketika penyakitnya sudah parah dan hampir mati, Yairus tersungkur di depan kaki Yesus memohon agar Yesus menyelamatkan anaknya. Yairus tadi apa, Dek? Kepala rumah ibadat. Ya, tidak mudah bagi seorang yang memiliki jabatan tinggi mencari seorang guru. Jadi jabatannya tinggi, kan harusnya sombong, wah aku loh kepala rumah ibadat gitu. Tapi dia merendahkan diri ya, dia mencari guru, yaitu Tuhan Yesus yang mau menyembuhkan anaknya. Meski seolah-olah terlambat ketika dikabarkan bahwa anaknya sudah mati, namun ia percaya bahwa Yesus dapat berbuat sesuatu. Dan imannya terbukti, anaknya yang sudah mati dibangkitkan oleh Yesus. Demikian pula dengan perempuan yang sudah sakit pendarahan selama berapa? 12 tahun sakit pendarahan ya adik-adik ya. Segala usaha sudah dilakukannya, tetapi keadaan penyakitnya semakin parah ya adik-adik ya. Tidak membaik, malah semakin parah. Tidak ada harapan lagi. Mendatangi Yesus secara terbuka tidak mungkin dilakukannya karena hukum pada waktu itu memandang orang sakit yang demikian adalah apa, Dek? Najis. Kalau orang dulu tuh memandang orang sakit pendarahan gitu najis ya adik-adik ya. Jadi tapi dia tetap ingin bertemu Tuhan Yesus. Dengan kepercayaan asal kujamah saja jubahnya maka aku akan sembuh ya. Dia tidak meminta banyak, cuma menjamah jubahnya saja dia dapat sembuh. Dia percaya itu cuma menjamah jubah Tuhan Yesus dia sembuh. Terus kita harus apa adik-adik, dalam nats tadi, dalam perikop tadi kita harus percaya kepada Tuhan Yesus dalam segala hal. Ya, Dek. Kita tetap bersyukur, tetap berdoa. Walaupun apapun yang ada pada kita, misalnya kita ada masalah, misalnya kita lagi senang, itu tetap berdoa. Tapi adik-adik sering lupa ndak kalau pas senang ndak berdoa? Sering lupa ndak kalau pas lagi senang-senangnya lupa berdoa? Dibeliin sepeda baru, dibeliin baju baru, lupa berdoa. Kalau lagi aduh aku besok mau ujian nih, itu baru berdoa. Itu ndak ya Mbak Ayu ya? Enggak, di sini mesti selalu berdoa, baik suka baik duka mesti berdoa. Ya pasti itu Tuhan Yesus mengerjakan yang sesuatu apapun itu, segala hal yang mustahil itu bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Di sini ya, di sini ada sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil di dalam Lukas 1 ayat 37. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi kita harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan Yesus karena Dia mengerjakan segala sesuatu yang mustahil, yang mustahil bagi kita, tapi bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Amin. Ada pertanyaan? Ya, adik-adik, setelah kita dengar firman Tuhan, kita mau nyanyi pujian penutup ya. Sebelum kita tutup sekolah minggu pada hari ini, Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya,
sampailah Bagus, kita kepada penghujung acara hari ini. Iya. Ya, sebelum kita tutup tapi kita mau berdoa dulu. Oke, ya Yeay. kita mau berdoa. Doa akan dipimpin oleh Kayu. Aduh, Bayu adik-adik ya, didengerin ya adik-adik ya, berdoa sikapnya yang manis. Ayo ya, lipat tangan, tutup mata. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih telah melancarkan sekolah minggu online pada hari ini. Walaupun hanya lewat streaming ya Tuhan, berkatilah semoga firman yang kami baca ini bisa menjadi teladan dan pembimbing untuk kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, jagalah kesehatan kita selalu dan hindarkanlah kami dari COVID-19. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Amin. Dan adik-adik, demikian sekolah minggu pada hari ini. Ini tadi tentang apa adik-adik? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Percaya terus kepada Tuhan Yesus karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oke, sampai Dadah. bertemu minggu Ya, depan. sampai minggu depan. Terima kasih. Makasih.